Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's come back to my video. I'm Andri Kurniawan. I'm a student in Islamic Education Management. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang about planning human resource, artinya perencanaan dalam sumber daya manusia. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, dimanapun Anda berada, semoga keadaan sehat walafiat, terutama jaga kesehatan, keep your health for everything, dan jangan lupa praying to by our God, jangan lupa sholat. Semoga dalam keadaan aktivitas nyaman, aman, dan tenang. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. What is that? Apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Lalu, what is the purpose? Apa sih tujuan daripada perencanaan sumber daya manusia? Nah, di terakhir langkah-langkah dan next, langkah-langkah apa sih yang menjadi tolak ukur kesuksesan dalam perencanaan sumber daya manusia? Di video ini saya akan menjelaskan itu semua nanti. Apapun nanti kendala saudara, apapun nanti yang masih terbenak di dalam pikiran teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan semua tentang itu. Jangan lupa untuk menonton video saya ini. Teman-teman harus fokus, harus mendengarkan saya agar kita mendapatkan hikmahnya nanti. Sesuai dengan firman Allah, fa idza quri'al Qur'anu fastabi'u, fa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u, maka dengarkanlah. Jadi ketika saya menjelaskan nanti, maka dengarkanlah agar kita mendapatkan hikmah nantinya. Oke? Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan daripada perencanaan sumber daya manusia, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada perencanaan sumber daya manusia, yakni suatu proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang. Planning itu keterkaitan di masa yang akan datang, karena perencanaan itu sudah pasti di masa yang akan datang. Untuk menghadapi masa yang akan datang, kita harus memiliki perencanaan yang matang agar kita mendapatkan hasil yang matang pula. Artinya kesuksesan itu harus didahului terhadap perencanaan yang matang. Masa itu terbagi menjadi 3. Ada masa kemarin, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, sesuai pengertian yang saya bacakan tadi, suatu proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Artinya kita harus menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang, baik itu jumlah SDM atau jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pengertian di dalam perencanaan SDM. Next, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan perencanaan SDM. Apa sih? What is the purpose of the planning human resource? Nah, tujuan yang pertama saya akan menjelaskan, yakni memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan SDM ini untuk memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Artinya SDM di masa tahun 2022 ini
tidak sama dengan SDM di tahun 2025 nanti. Untuk itu, disitulah kita nanti melakukan pelatihan, seminar-seminar untuk memperbaiki di mana letak kekurangan SDM dengan menyeimbangkan zaman yang semakin canggih. Contoh di dalam zaman sekarang. Di dalam zaman sekarang itu semuanya sudah digitalisasi, elektronik, by internet, all everything. You can work in your home by your internet. Jadi semuanya itu sudah ketergantungan dalam internet. Otomatis SDM itu harus menyesuaikan dengan hal tersebut agar menyeimbangkan terhadap globalisasi di zaman sekarang ini. Jika SDM-nya tidak memenuhi terhadap hal itu, bagaimana mungkin kita akan berkembang, akan mendapat pekerjaan yang leluasa, akan mendapatkan suatu perusahaan yang akan menerima kita kalau kita tidak memperbaiki SDM kita. Tujuan yang kedua, yakni menyesuaikan aktivitas, sumber daya manusia, dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Itu merupakan tujuan yang kedua, yakni menyesuaikan efektivitas, sumber daya manusia, dan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita berbicara tentang kebutuhan di SDM di masa yang akan datang, tentu nanti langkah-langkah dalam perencanaan ini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana mungkin kita mengetahui apa-apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Apakah kita Tuhan bisa mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang? Oh, tidak. Kita akan melihat secara teori para ahli. Seperti di dalam hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi, sementara sebelum hari ini terjadi para ahli sudah mengetahui bagaimana dan apa yang terjadi pada hari ini. Seperti penentuan jadwal sholat, jadwal Ramadan, mereka sudah melihat secara teori dan dari para ahli. Seperti itulah kira-kira. Terus yang ketiga, tujuan daripada perencanaan SDM yakni meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Jadi harapannya ketika adanya planning human resource itu meningkatkan efisiensi, termasuk meningkatkan kinerja, meningkatkan hard skill, meningkatkan mutu daripada penyeleksian pegawai ataupun SDM nantinya. Jadi tujuan SDM itu direncanakan di masa yang akan datang itu tidak lain tidak bukan yang meningkatkan efisiensinya dalam menarik pegawai. Terus yang keempat, tujuan yang keempat dalam perencanaan SDM yakni melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan organisasi. Jadi kita dipersiapkan SDM tadi itu dipersiapkan untuk melengkapi informasi sumber daya manusia tadi di masa yang akan datang. Jadi melengkapi informasi itu. Jadi butuh kita artinya butuh kita yakni harus meningkatkan skill dalam diri kita, SDM kita untuk menghadapi di masa yang akan datang. Jadi ada 4 ya kurang lebih tujuan daripada perencanaan SDM. Tadi kita sudah membahas tentang what is the planning human resource, pengertian daripada planning perencanaan SDM. Terus yang kedua kita sudah membahas tentang tujuan daripada SDM. Masuk yang ketiga, kita membahas tentang langkah-langkah perencanaan SDM seperti yang sudah saya katakan di awal, yakni bagaimana kita melihat lalu bagaimana sih langkah-langkah yang tepat untuk perencanaan SDM di masa yang akan datang. Nah, salah satu langkah-langkah perencanaan di
masa yang akan langkah-langkah perencanaan SDM di masa yang akan datang, yakni kita harus menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan di dalam SDM. Nah, yang pertama, perubahan terhadap lingkungan bisa jadi. Ini karena lingkungan itu bisa mengubah, lingkungan itu bisa merubah SDM kita sesuai dengan zamannya, seperti yang saya katakan tadi. Terus kita harus menganalisis penyebab perubahan itu, yakni itulah tadi saya katakan dari lingkungan, internal, eksternal, politik, globalisasi, terus rancangan pekerjaan. Kita harus menganalisis penyebab perubahan tersebut agar untuk kedepannya kita mengetahui, mempersiapkan lebih matang bagaimana posisi kita nantinya seperti itu. Terus yang kedua, dalam hal analisis faktor penyebab tadi itu kan yang kedua, yakni perubahan keputusan internal seperti strategi, budget, ramalan, penjualan, ekspansi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, yakni dalam hal analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM, ini perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun. Kita analisis penyebab perubahan tersebut, terus yang mengundurkan diri, terus yang ke PHK dan lain sebagainya. Jadi itulah merupakan ada 3 poin ya dalam hal analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Terus langkah yang kedua, untuk merencanakan SDM yang matang tadi, yakni kita harus memiliki peramalan kebutuhan SDM. Peramalan ya, kayak buku aja ya, sesuai yang sudah saya katakan di awal tadi. Kita harus melihat teori-teori para ahli untuk ramalan di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya sebatas ramalan gitu. Jadi bukan sebatas hanya insting by insting, tidak. Kita memiliki teori dari para ahli. Lalu bagaimana sih kita mengetahui ramalan-ramalan tadi? Nah, teknik-teknik peramalan itu yang pertama, ramalan para ahli, saya katakan tadi. Terus yang kedua, kita harus melihat analisis kecenderungan. Analisis kecenderungan tahun ini dengan tahun yang kemarin, dengan tahun yang akan datang. Kita harus memiliki analisis tersebut. Yang ketiga, budget and planning analysis. Bukan ada lagi planning analysis. Kita harus memiliki analisis planning. Itu merupakan salah satu tekniknya tadi. Jadi tekniknya itu ada 3, ramalan para ahli, analisis kecenderungan, terus planning analisis. Nah, langkah-langkah yang ketiga dalam hal perencanaan SDM, ini penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Jadi penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang itu tentu kita bisa melihat daripada grafik SDM di tahun ini. Lalu kita lihat untuk di masa yang akan datang, bisa kita mungkin menganalisisnya bagaimana kebutuhan di masa yang akan datang, mungkin bisa tergambar. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang ketiga ya dalam hal perencanaan SDM tadi. Terus yang keempat, yakni analisis ketersediaan supply SDM dan kemampuan perusahaan. Yakni kita harus menganalisis juga ketersediaan supply SDM dan kemampuan dalam perusahaan tadi. Yakni kita harus melihat kemampuan dalam perusahaan tadi, arahnya bagaimana, visi misinya bagaimana. Kita harus melihat ketersediaan agar kita mampu melengkapi SDM tersebut. Terus yang kelima, yang terakhir, yakni penentuan dan implementasi program. Yakni penentuan dan implementasi program bisa kita lihat, yakni berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan kita
dapat terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, or supply sama dengan demand. Terus yang kedua, yakni terjadinya kelebihan supply tenaga kerja. Terus yang terakhir, yakni terjadinya kekurangan supply tenaga kerja. Kelebihan supply tenaga kerja, kekurangan supply tenaga kerja. Dan di awal tadi tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan. Itu merupakan penentuan implementasi ya. Itu masih penentuan dan implementasi. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan terhadap materi tentang perencanaan sumber daya manusia dalam hal mata kuliah sumber daya manusia. Saya Andri Kurniawan, izin pamit undur diri. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita, bagi saya, bagi teman-teman semua, berguna bagi kita semua selaku student, selaku siswa maupun mahasiswa dalam hal peningkatan edukasi, dalam hal melihat bagaimana perencanaan ke depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thanks for clicking. I'm so sorry if I have made mistake. In the last, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.